Oke guys, apa kabar semuanya? Gue sudah sangat lama sekali tidak upload video. Gue cek tuh mungkin udah sekitar 3 bulanan ya. Anyway, selamat tahun baru buat teman-teman ya. Semoga di tahun 2026 ini bisa lebih sukses ya. Semua rencananya berjalan mulus, tidak ada halangan dan berkatnya selalu melimpah buat kita semua. Nah, jadi kemarin itu gue sudah sangat lama tidak upload video ya, karena yang pertama ya, eh, kayak banyak kerjaan juga kemarin. Mungkin teman-teman beberapa ada yang tahu kalau misalnya gue itu ikutan roadshow bareng Jakarta Coffee Week. Itu mulai dari pertama di Jakarta itu ada di PIK 2 ya, terus ke Medan, ke Palembang, terus gue pergi ke Surabaya, ke Bali, terus ada tim tim yang lain itu ada yang ke Semarang, ada yang ke Makassar, Balikpapan gitu ya. Itu sangat-sangat seru sekali dan itu berjalan mungkin sekitar 4 bulan. Abis itu Jakoik gitu ya. Buat teman-teman mungkin yang sudah ke Jakoik kemarin, boleh dong tulis di kolom komentar gimana nih ya, keseruannya itu seperti apa gitu. Nah, sambil gue ngobrol lebih lanjut, ada beberapa hal yang mau gue bahas gitu ya. Kenapa gue mau bahas? Karena kayak eh, selama gua itu ikut roadshow dari kota-kota gitu tuh, gue ngeliat kayak wah, sepertinya ini ada satu hal yang menarik mau gue bahas gitu ya. Sempet rame juga belakangan ini tuh sebenarnya masalah infused coffee teman-teman ya. Nah ini menurut gua cukup menarik gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya gue sudah pernah bikin video mengenai infused coffee, tapi itu udah lumayan lama lah ya. Nah sekarang gue mau eh, sharing lagi sesuatu hal yang menurut gue unik gitu ya. Nah tapi seperti biasa gue mau sambil nyeduh ya. Gue hari ini nyeduhnya kopinya lumayan spesial. Ini Vinca Deborah dari Aeroworks. Nah, ya, Vinca Deborah yang ini menurut gue the best ya, the best dari kopi-kopinya Aeroworks. At least yang udah gue pernah cobain, ini the best lah ya. Terus gue pakai 15 gram, gilingnya pakai Timor Chestnut X Lite nomor 13. Gue pakai 15 gram, nanti pakai perbandingannya 1:15. Gue nyeduhnya pakai Orea Z1. Nih ya yang ini Oreanya. Oke, lalu paper filternya pakai Z1 yang fast filter si baris ya, yang ini teman-teman nih. Nih yang bulat kayak aeropress gini bentuknya. Oke, sejauh ini ini udah lumayan lama lah ya pakai dripper ini dan menurut gue tidak mengecewakan, nyeduhnya gampang banget menurut gue. Oke, nah, seperti biasa ya, ini kita siapkan dulu. Oke, nah papernya tuh enak, ini cuma bener-bener kayak cuma ditaruh aja di bawah kayak gini, terus dipasang aja. Nah terus ini kita bilas. Nah terus di sini gue pakai airnya seperti biasa lah ya, Amidis dicampur dengan Nestle. Amidisnya 70%, kalau kali ini ya Nestle-nya ini ada di 30%. Suhu airnya di sini gue pakai di 97. Ya karena gue merasa kopinya Andrew Aeroworks ini mau disikat suhu tinggi juga aman-aman aja. Terus gue tuangnya 3 kali interval penuangan. Jadi basic banget ya, resep gue tidak pernah berubah. Oke, taruh. Nah ini memang ya agak PR-nya tuh, kalau teman-teman lihat nih tuh, gue taruh tuh kayak susah banget buat lurus ya. Jadi harus bener-bener kita kayak arah-arahin gitu. Nah oke, sudah, kita mulai. Nah ini tuangan pertama, gue bloomingnya itu ada di 50 mili atau 50 gram. Gue diemin ini selama 40 detik. Nanti udah 40 detik lanjut lagi tuang sampai 180. Jadi yang kedua itu memang gue sengaja bikin agak lebih panjang supaya kalau yang gue rasain ya di kopi ini tuh gue bisa dapat sweetnessnya tuh lebih tinggi. Nah terus selanjutnya di tahun ini gue akan mungkin lebih konsep bikin videonya lebih santai banget lah ya, lebih chill banget. Nggak mau yang terlalu serius-serius banget gitu ya, walaupun pasti akan ada beberapa pembahasan. Kalau misalnya gue bahas gue review barang atau apa gitu ya, itu tetap gue pakai ciri khas gue lah ya. Gue tuh jarang banget pakai skrip. Jadi
Terus yang berikutnya lagi, gue tuh hampir tidak pernah menerima titipan pesan dari brand. Ya kalau misalkan barangnya mau gue review, ya udah lo nurut sama gue aja. Kalau enggak, ya barangnya akan gue kembalikan, uangnya akan gue kembalikan, terserah lo gitu ya. Terus yang berikutnya juga kayaknya tuh gue akan lebih banyak nge-share ya. Mungkin gue lagi pengen ngulik resep seduh tuh yang unik-unik seperti apa. Terus kayak satu alat ini gue akan bener-bener ulik abis ya, terus gue akan sharing gitu. Nah nanti biasanya dia di 1 menit 40-an nih, tuangan kedua dia udah surut semua, lanjut lagi tuang sampai 225. Nah kalau yang terakhir di sini gue tuangnya pelan-pelan ya teman-teman ya. Nah target brewing time gue dari kemarin itu gue selalu dapetnya di range-nya dari 2 menit 10 detik sampai 2 menit 30 detik. Nah ini kelihatannya sudah, tapi dia tuh masih netes pelan-pelan banget nih teman-teman. Oke. Nah ini harusnya sudah, tapi kalau diginiin tuh ya masih ada nyisa gitu. Ya udah biarin aja. Nah di sini gue dapatnya 2 menit 12 detik. Tuh 2 menit 12. Oke. Sambil kita coba hirup wanginya seperti apa. Wanginya di sini gue ngerasa tuh kayak strawberry jamnya lumayan jelas. Tapi roastnya ini kerasa ketika nanti suhunya sudah agak dingin. Di rongga mulut itu benar-benar kerasa banget. Roast waternya tuh jelas lah di depan. Terus gue ngerasanya kayak ada peach atau plum. Lebih ke arah peach sebenarnya kalau dengan resep ya yang ini ya. Oke kita cobain dulu. Tuh ini bener-bener strawberry jelas banget di depan. Sama gue ngerasa ini bener-bener ada aroma peach yang lumayan nonjol. Sama kayak ada wangi teh atau floral di belakang, tapi ini masih belum terlalu jelas. Sedangkan untuk intensitas asemnya menurut gue ini medium to high lah ya. Terus di sini tuh ada notes champagne, justru gue ngerasanya tuh memang ya sedikit kayak ada sparkling, sensasi sparklingnya. Tapi ketika panas belum terlalu jelas. Oke sekarang gue bahas ke infused coffee. Nah kemarin itu gue sudah keliling ke beberapa kota ya. Itu gue ngerasa kayaknya tuh infused coffee semakin kesini yang pertama ya. Gue ngomong dari segi rasanya dulu. Rasanya ini semakin manusiawi teman-teman ya. Manusiawi ini dalam arti kalau awal-awal dulu, kalau teman-teman ingat ya gue sempat bikin video mengenai infused coffee, itu gue ngerasa kayak memang bener-bener jelas nih kerasa. Oke, let's say ini melon atau strawberry atau peach. Tapi itu rasanya tuh kepisah banget teman-teman. Kopinya mah rasanya kesini. Terus rasa dari infusnya ke sini, jadi bener-bener mencar kayak ada gap gitu ya, bener-bener jelas. Nah sedangkan sekarang gue ngerasa gap itu tuh udah hampir tidak ada ya. Jadi rasanya udah lebih ngeblend lah, walaupun memang dari intensitas rasanya itu memang bener-bener tinggi lah, bener-bener kerasa banget gitu. Makanya mungkin ada beberapa roastery yang tidak mau menyebut kopinya itu adalah infused ya. Itu biasanya disebutnya co-fermented atau apalah, gue nggak tahu lah ya. Anyway, gue tidak ada masalah sama sekali dengan infused coffee nih ya, disclaimer dulu. Terus yang berikutnya, gue bicara dari segi customer atau marketnya. Marketnya itu kelihatan dari setiap kota teman-teman ya. Uniknya nih kayak ada memang beberapa orang yang kayak oh no, say no to infused coffee atau co-fermented ya gitu. Tapi tetap nih karena gua pada saat yang event gue ikut itu kebetulan Jakoik itu selalu buka booth ya, lalu nyeduh di situ. Jadi kita tuh bawain kopi dari teman-teman roastery di Jakarta yang tidak bisa ikut ya untuk kita jualin di satu booth itu ya. Otomatis gue pasti harus sampling ya, gue nyeduh segala macam. Nah gue kayak tertantang gimana caranya gue nyeduh supaya kopi yang infused ini atau co-fermented ini rasanya tuh kayak bisa diterima sama orang, terutama sama orang-orang yang kayak wah infused enggak deh gitu.
Nah, uniknya adalah setiap orang yang ngomong nggak mau atau nggak prefer atau nggak nyari kopi infus, ketika gue suruh cicipin, udah cicipin aja dulu ya. Endingnya tuh beli. Walaupun di awal obrolannya itu pasti iya infus kan soalnya gini, dia kopinya mungkin kualitasnya kalau memang bagus buat apa di infus segala macem. You name it lah. Itu maksudnya kayak lu boleh sebut alasan apapun itu, tapi gue tertantang aja nih. Oke, gue mau coba tetap jualin gitu. Nah, fun fact-nya adalah dari setiap kota roastery yang bawain infused coffee ya, itu selalu habis lebih dulu stoknya. Selalu habis lebih dulu. Nah, itu yang lucu. Lagi pula kan gini teman-teman ya. Kalau kita bicara infused coffee, terus mungkin ada argumen yang bilang kalau memang kopinya kualitasnya bagus, buat apa di infuse? Ya, gua setuju lah. Tapi balik lagi. Menurut gua, walaupun gua tidak mendalami atau gua nggak benar-benar paham nih infused coffee itu seperti apa prosesnya, kenapa harus di infuse atau apa gitu ya. Gua ngerasa kayak sejauh ini kayaknya tuh kopi yang gua seduh dari teman-teman roaster yang nitip kopi gitu, gua ngerasa ini memang kualitas kopinya juga bagus. Bukan kualitas kopinya yang jelek terus di infuse, karena menurut gua gini teman-teman. Kalau memang kualitas kopinya jelek atau grade-nya buruk ya, pertama dari visual biji kopinya pasti akan kelihatan banget ya. Yang kedua, pasti itu yang namanya rasa kopi yang memang kualitasnya jelek itu pasti akan ada notes atau hint yang nggak bisa hilang. Nah, ini tuh semuanya fine-fine aja gitu, tidak ada masalah, tidak ada rasa yang aneh gitu. Terus yang berikutnya juga, untuk kompetisi sekarang pun infused coffee itu memang kayak sudah diizinkan, ibaratnya udah legal. Ya, tapi balik lagi teman-teman ya, ini tergantung pendapat ke teman-teman aja seperti apa. Tapi kalau gue pribadi, kayak sebenarnya infused coffee nggak masalah lah. Terlepas dari mungkin nanti dari prosesnya berbahaya atau segala macam ya, ini kembali lagi ke tanggung jawab masing-masing roastery, ke prosesor, siapapun itu yang bikin. Make sure jangan sampai kopi lo itu membahayakan orang lah gitu. Tapi balik lagi, kalau misalnya gue disuruh pilih prefer seperti apa, gue tetap adalah peminum kopi yang proses pasca panennya itu yang klasik ya, natural, honey, full wash, seperti itulah gitu. Nah, terus yang berikutnya lagi yang uniknya ya, ini kita mungkin udah agak geser dari infused coffee. Yang kemarin gue sempat lihat itu adalah teman-teman pasti tahu lah ya, ada influencer kopi atau bisa dibilang entrepreneur ya, bapak-bapak yang sudah agak tua itu yang berteriak-teriak matcha gitu ya, pasti teman-teman tahu. Nah, itu akhirnya banyak banget yang ke-trigger jadi kayak marah segala macam. Menurut gue kayak gini sih, ini menurut pendapat gue, karena gue sempat ngobrol juga sama beberapa orang yang memang dia ini sebenarnya nggak terlalu suka sama matcha karena katanya tuh matcha banyak gimmicknya atau apa gitu lah ya. Terus gue ngobrol juga sama orang yang memang sangat menyukai matcha atau peminum matcha banget. Gue dapat 2 POV yang lumayan beda. Yang pertama dari orang yang peminum matcha dulu nih. Mereka bilang ya memang betul lah kayak ada gimmick gitu. Tapi balik lagi kayak matcha yang memang ada kualitasnya atau yang kualitasnya bagus, itu marketnya akan tetap ada, akan tetap dapat, dan orang-orangnya yang minum pun akan paham, oh ini matcha yang memang kualitasnya itu bagus gitu. Jadi untuk yang benar-benar matcha entusias banget, dia itu tidak terlalu ngambil pusing lah soal kualitas matcha, atau sebenarnya matcha di Jepang itu tidak ada, cuma ada satu jenis atau apapun, itu dia tidak pusing lah. Karena yang dia percaya itu adalah sama kayak kopi. Ya, kopi itu pasti akan ada grade yang bagus, ya, yang superior lah ya, yang benar-benar specialty di atasnya 90 plus atau apapun itulah. Sama kualitasnya yang menengah atau kualitas yang buat komersil gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan pendapat dari yang anak kopi gitu ya, dia sebenarnya tidak suka matcha, gue dapet intinya tuh kayak ada satu kesamaan lah. Satu kesamaan ini adalah dia bilang kayak ya udahlah ya, biarin aja kalau
walaupun gue tidak suka dengan matcha karena dia tahu kayaknya matcha itu juga banyak digoreng segala macem, ya toh nanti sama kayak kopi gitu. Ujung-ujungnya mungkin orang tadinya minum matcha harus sama gula atau sama apa, nanti lama-lama dia juga akan nyari kualitas yang bagus gitu ya. Mungkin mungkin dari matcha habis itu dia jadi antusias sama teh atau segala macem, nanti mungkin akan nyambung ke kopi juga, who knows gitu. Jadi menurut gua buat teman-teman gitu ya yang mungkin mudah ke-trigger sama masalah-masalah yang belakangan ini sempet rame, kayaknya boleh agak dikurang-kurangin lah. Karena balik lagi, yang gue percaya nih, yang gue pribadi percaya adalah mau itu industri teh, kopi, matcha, dan coklat, itu menurut gue kita ada di satu lingkup yang sama lah. Nggak akan jauh-jauh nih, nggak akan jauh-jauh perginya. Karena yang main juga dia-dia lagi nih. Ya karena contoh lah, buktinya kemarin aja tuh banyak banget pada saat gue event ikut, di situ ada matcha, ada kopi. Orang yang beli kopi biasanya nanti akan beli matcha juga. Orang yang beli matcha ternyata juga suka kopi. Jadi maksud gue kayak, mau ngapain sih sampai kayak terlalu ribet, sampai kayak wah bikin campaign, wah ini nih matcha tuh gini-gini, udahlah gitu. Fokus ke industri lu masing-masing, fokus ke hal yang lu suka ya. Kalau memang kita bisa saling dukung, kita bisa saling support, kenapa enggak gitu. Toh ya memang di industri yang sama lah gitu. Nah terus yang berikutnya lagi, di sini gue mau bahas lagi masalah simpel lah ya, mengenai minuman yang belakangan ini tuh rame, dan jujur gue sebenarnya pengen nanya sih, dirty coffee atau apapun itulah ya. Gue nggak tahu itu sebenarnya apa, tapi kayaknya rame banget. Boleh dong teman-teman tulis di kolom komentar, coffee shop mana atau cafe mana yang serve dirty coffee atau apa, gue nggak tahu lah ya namanya. Itu yang menurut teman-teman tuh rasanya otentik. Dan kalau bisa tuh teman-teman describe ya, kenapa teman-teman bisa bilang rasa kopinya itu tuh otentik atau enak ya, tulis di kolom komentar aja. Nah nanti mungkin dua deh ya, gue akan pilih 2 orang yang memang jawabannya menurut gue menarik. Terus kalau gue cobain dirty ya ternyata enak, nanti gue akan bagi teman-teman, gue akan DM teman-teman, tulis Instagram teman-teman aja atau follow Instagram gue dulu ya. Nanti gue akan kirimin teman-teman 100 gram roasted beans. Roasted beansnya apa nanti akan gue tulis di kolom deskripsi, teman-teman cek aja. Itu akan gue kasih teman-teman free, teman-teman gak usah bayar apapun. Tapi gue roasting sendiri ya, gue roastingnya pakai mesin ini ya. Teman-teman tulis aja di kolom komentar. Oke, ini kopinya sudah dingin. Gue mau cobain dulu. Nah, ketika kopi udah dingin, di sini yang tadi stroberinya itu lumayan asamnya lumayan tinggi, terus juicy banget, ini sekarang berubah jadi kayak lumayan creamy teman-teman. Nah, terus sensasi kayak sparkling ini gue ngerasanya bener-bener sesaat abis gue telan di mulut, rongga mulut gitu ya, itu kayak berasa sparkling. Terus di sini gue ngerasanya si floralnya hilang, malah yang muncul ke depan itu lebih ke arah peach. Mangonya enggak sih. Peachnya jadi benar-benar jelas banget. Terus di sini aftertaste-nya menurut gua medium. Terus yang kerasa di mulut itu pertama peach. Habis itu buang nafas dari hidung itu kerasanya kayak ada wangi bunga mawar sama tipis-tipis kayak ada stroberinya lah. Ini yang gue suka nih. Benar-benar kompleks banget. Jadi tonton mungkin yang kemarin kalau nggak salah di Surabaya sama di Bali kalau tidak salah ya, gue merekomendasikan ini. Pokoknya lo kalau mau beli kopi yang lumayan eksotis, beli inilah gitu. Nah buat teman-teman yang gue tawar-tawarin seperti itu, coba tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman di sini mungkin ada mau sharing mengenai hal yang gue bahas tadi, coba tulis di kolom komentar aja, kita saling berdiskusi. Terus kalau teman-teman punya saran, nextnya gue bahas video mengenai apa, boleh tulis juga. Nah buat teman-teman yang dari kemarin sudah request gue buat review beberapa mesin espresso yang baru, beberapa grinder yang baru, ditunggu aja karena itu sudah pasti akan gue review. Contohnya Guerrero TBK 04
Terus kalau nggak salah grinder Guerrero GR60 deh. Nah itu soon akan gue bahas juga. Terus nanti next gue akan bahas mengenai Wanzi Presso manual grinder, ditunggu aja. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.